Ahmadiyah bukan Islam. Ahmadiyah bukan Islam. Karena Ahmadiyah nabinya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Sedangkan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahmadiyah bukan Islam. Makanya Ahmadiyah diusir dari Pakistan. Tak ada, diusir dari Pakistan. Negara Pakistan mengusir Ahmadiyah, out. Akhirnya Ahmadiyah diterima di Inggris. Pusat Ahmadiyah sekarang di Inggris. Saya ingat betul itu. Kalau antum pernah membaca di dalam sejarah kebangsaan Indonesia, apakah setiap masyarakat Indonesia dulu sebelum 1945 ketika proklamasi dikumandangkan, apakah semua rakyat Indonesia itu kemudian mengangkat bambu runcing untuk mengusir Belanda? Enggak, ikhwan, enggak. Saya pernah membaca dalam salah satu lembaran sejarah, ternyata yang mengimpor Ahmadiyah datang ke Indonesia itu adalah Belanda. Jadi Ahmadiyah itu ternyata bukan datang secara alami dan natural ke Indonesia, enggak. Tetapi dia diimpor, dia dari Gujarat didatangkan di Indonesia. Kenapa dia didatangkan? Karena saran dari pemerintah Inggris. Karena pemerintah Inggris mengambil manfaat besar dari kehadiran orang-orang Ahmadiyah. Karena orang Ahmadiyah menganggap orang Inggris itu majikan mereka, London itu tanah suci mereka, dan mereka meniadakan jihad kepada bangsa Inggris yang banyak menjajah di negara-negara Islam. Itulah Ahmadiyah. Atas saran orang-orang Inggris, maka kemudian Belanda pun sama. Belanda kemudian akhirnya ngimpor itu kemudian Ahmadiyah, dan dampak dari adanya Ahmadiyah itu apa? Pada masa penjajahan sebelum terjadinya kemerdekaan, ada kantong-kantong kecil kaum muslimin yang mereka tidak mengangkat senjata, mereka tidak mengangkat bambu runcing ketika Belanda mencengkram tanah kita, tetapi mereka masuk masjid, di masjid-masjid komunitas mereka, mereka masuk pada pondok-pondok komunitas mereka. Pada saat itu mereka berzikir. Zikir, ikhwan. Zikir itu dosa atau tidak dosa? Tidak dosa, itu ibadah. Tapi zikirnya dilakukan ketika pada saat penjajah Belanda sedang mencengkram dan mengambil harta secara dolim kekuasaan bangsa Indonesia dan mendolimi rakyat kaum muslimin. Mereka zikir. Zikirnya itu, ini kan kita zikir, betul, itu ibadah. Tapi karena tidak paham kondisi, akhirnya mereka rajin berzikir tetapi tidak peduli tentang kedoliman bangsa Belanda ketika menjajah bumi Indonesia, dan itu disebabkan karena produk ketika kita tidak paham kondisi. Itulah bahayanya ketika saya dan antum tidak paham kondisi. Dari sudut kepercayaan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aliran sesat. Karena kita meyakini dalam akidah kita, kepercayaan kita, iman kita, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Dan itu ada ayatnya, banyak hadisnya, pemahaman ijma ulama. Nggak seorang alim pun yang menyatakan ada kemungkinan Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Tapi Ahmadiyah memang mengakui itu, walaupun ketika ketemu saya nggak mengakui. Bukan, jadi mereka nggak punya kepercayaan itu. Wallahu alam. Tapi dalam bukunya yang saya baca itu ada Nabi Ahmad atau Mirza Ghulam Ahmad itu. Jadi jika benar mereka mempercayai ada Nabi sesudah Muhammad SAW, maka itu sesat. Syiah, apa beda kita dengan Syiah? 5. Yang pertama, kita mengakui bahwa setelah Nabi Muhammad SAW sahabat bermusyawarah, maka pengganti kekuasaan adalah Abu Bakar Siddiq. Sedangkan mereka mengatakan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, mesti Sayyidina Ali. Habis Sayyidina Ali turun ke anaknya Sayyidina Al-Hasan. Habis Sayyidina Al-Hasan turun ke adiknya Sayyidina Al-Husain. Habis Sayyidina Al-Husain turun ke anaknya Sayyidina Zainal Abidin. Habis Zainal Abidin turun kepada anaknya Muhammad Al-Baqir. Habis Muhammad Al-Baqir turun kepada anaknya Ja'far Shadiq, sampai imam yang ke-12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, kafir, halal darahnya. Bapak Ibu percaya pada imam 12? Bingung, serba salah. Mau dijawab percaya, berarti Syiah. Tak percaya, halal darah. 2. Kita mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Syiah mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih, Umar laknatullah alaih. Mereka mengatakan Abu Bakar Allah melaknatnya, Umar Allah melaknatnya, karena menurut mereka Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan.
Padahal makam Umar dan makam Abu Bakar di samping makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka bingung kalau ziarah ke makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Abu Bakar dan Umar tak ikut. 3. Kita meyakini Quran yang ada di tangan kita sekarang adalah Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi mereka menuduh mengatakan Quran yang ada sekarang adalah revisi yang dibuat oleh Sayyidina Utsman, maka disebut dengan Mushaf Utsmani. Yang sebetulnya ada Quran yang 3 kali lipat daripada itu yang disebut dengan Mushaf Fatimah. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Kulaini berjudul Al-Kafi. Yang keempat, kita meyakini bahwa nikah kontrak itu haram. Sedangkan mereka al-mut'atu dinuna, nikah mut'ah, nikah kontrak adalah bagian dari ajaran agama. Siapa yang tak mau nikah kontrak maka laisa minna, bukan golongan Syiah. Mereka nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah temporer. Aku nikahi engkau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore nanti tunai. Dalam Islam tak bisa. Hati-hati kalau ada anak kampung kita pergi kuliah ke Iran, nanti dia nikah mut'ah. Na'udzubillah. Baca tentang pengalaman dokter di Bandung. Dokter penyakit kelamin di Bandung heran menengok perempuan pakai cadar tapi penyakit kelamin. Kenapa? Gonta ganti flash disk kena virus. Baca, cari di internet, ada bukunya itu, pengakuan dokter penyakit kelamin tentang jamaah Syiah yang gonta ganti pasangan. Yang kelima, mereka meyakini namanya taqiyah. Taqiyah. Apa itu taqiyah? Bunglon. Kalau dia nempel ke pokok warna hijau, dia hijau. Kalau menempel buah warna merah, dia merah. Kebetulan di sini banyak ahlus sunnah, maka dia mengaku, aku ahlus sunnah. Tapi kalau banyak Syiah, aku Syiah. Makanya baca buku, baca sejarah. Kalau ada yang begini-begini kita bisa jawab. Yang benar itu sebetulnya Ali. Betul, Ali itu benar. Abu Bakar pun benar. Tapi Ali merampas loh. Betul. Merampas dari siapa? Merampas dari orang yang salah. Yang salah siapa tuh? Pemberontak Utsman. Kok kamu jawab begitu? Nih referensinya. Ini kalangan ini, kalangan ini, kalangan ini, kalangan ini. Sudah selesai. Beres. Jelas. Maka keluarlah fatwa sampai dengan Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. 31 Januari tahun 1926 beliau menulis satu kitab di antara 19 kitab, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman ke-10 beliau menyebutkan tentang ini. Ya. Kata beliau di halaman 9-nya, Faslun fi dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa. Pasal tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah di sini bukan fikih, bid'ah tentang akidah. Firqah namanya. Kalau fikih madhab, kalau akidah firqah. Akidah itu udah ke aspek keyakinan. Kalau fikih tata cara ibadah. Maka kata beliau, sejak tahun 1330 Hijrah, sebelum itu semuanya udah jelas. Mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wilayah Jawa itu mazhabnya Imam Syafi'i. Sebutkan semuanya. Sampai tiba-tiba muncullah kemudian entah datangnya dari mana aliran-aliran yang menyimpang.